Halo guys, kita ketemu lagi untuk belajar tentang Yesus Sang Roti Kehidupan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Yesusku yang baik. Engkau rela mengorbankan tubuh dan darahmu bagiku dengan rela mati di kayu salib. Semua itu kau lakukan supaya aku kelak boleh tinggal di rumahmu Bapamu. Layakkanlah aku ya Tuhan, supaya pantas menerima hosti kudusmu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kelihatannya enak ya. Boleh nggak sih nanya, setiap hari berapa kali sih kamu makan? Tahu nggak sih apa gunanya makanan bagi tubuh kita? Nah, coba lihat video berikut ini. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti Jadi kita dapat banyak nutrisi ya dari makanan. vitamin dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir. Apa ya yang bakal terjadi kalau kita kurang makan? Nah, coba lihat. Mereka ini kurang gizi, kurang makanan. Biasa disebut dengan gizi buruk yang berakibat busuk lapar. Sangat menyedihkan ya. Apa ada ya makanan yang justru menyebabkan kita sakit? Nah, coba perhatikan video ini. Wanita ini berusaha memakan cumi hidup-hidup. Coba lihat apa yang terjadi pada dia. Atau mungkin sebaliknya, kita terlalu menikmati makanan yang enak dan berlemak, dan akibatnya, waduh, kok jadi seperti ini ya? Tapi tenang, sahabat kita Tuhan Yesus sangat paham kebutuhan murid-muridnya. Suatu hari, dia menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Dan dengan roti sejumlah itu, Yesus membagikannya kepada 5.000 orang laki-laki. Dan masih tersisa 12 bakul penuh. Tidak berhenti di sana, Yesus memwahyukan bahwa dirinya adalah roti kehidupan, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 48-51, dilanjutkan 53-56. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk
Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia." Jadi Yesuslah roti dari sorga. Yesus sebagai roti hidup menjamin supaya kamu dan aku hidup kekal. Umat Katolik mengimani bahwa hosti kudus yang sudah dikonsekrasikan adalah benar-benar tubuh Yesus sendiri. Maka bila kita masuk gereja dan mendapati bahwa lampu Tuhan di dekat tabernakel bernyala, maka kita harus memberikan sikap yang hormat, karena jasad Yesus sendiri ada di dalam tabernakel itu sendiri. Nah, sampai di sini kita jadi tahu bahwa sakramen Ekaristi memiliki buah-buah untukmu dan untukku. Yang pertama adalah persatuan erat dengan Yesus, pengampunan dosa, persatuan dengan semua anggota gereja, dan pelayanan kasih kepada sesama. Tuhan Yesus juga mau memberikan hidup kepada dunia, yakni melalui orang-orang yang kita jumpai. Nah, sekarang kita bisa menerapkan bagaimana caranya bersikap hormat terhadap Tuhan yang hadir di gereja. Masuk gereja, kita harus berlutut. Kalau sudah di dalam gereja, tidak boleh dong kita ngobrol sendiri. Jangan makan dan minum ya di dalam gereja. Berpakaianlah yang sopan dan pantas, dan berpuasa 1 jam sebelum menerima komuni. Jadi, setelah menerima komuni, kamu dan aku harus menyalurkan berkat kepada setiap orang yang kita jumpai. Apakah itu kepada orang tua, kakak adik, teman, bapak ibu guru, saudara, tetangga, atau bahkan musuh? Coba pikirkan caranya. Nah, sekarang kita belajar untuk mempraktekkan cara menyambut komuni dengan penuh hormat, seperti yang dicontohkan dalam gambar ini. Jangan lupa, jika imam mengatakan tubuh Kristus, maka kamu wajib menjawab dengan amin. Dan posisi tangan kamu jangan sampai salah ya. Kanan di bawah, tangan kiri di atas. Yes, pelajaran kali ini sudah selesai. Sekarang tugas kalian untuk membuka buku kalian halaman 47, 48, 49, dan 50.
maka kalian bisa mengisi semua titik-titik dengan apa yang sudah kita pelajari bersama dalam video ini. Oh ya, jangan lupa ya, foto halaman-halaman ini dan kirimkan kepada para pembina kalian. Oke, sampai berjumpa lagi dalam pelajaran berikutnya.